Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Bama Gicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap sih ya teman-temanku selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, alhamdulillah tidak terasa sudah 2 minggu kita berpuasa. Kita patut bersyukur ya, kita bisa menjaga puasa ini sehingga tidak membatalkan puasa. Tidak bolong-bolong puasanya ya. Mudah-mudahan sampai nanti, sampai akhir kita tetap bisa menjalankan puasa ini. 1 tahun sekali loh teman-teman ya. Dan ini memang kewajiban. Sebisa mungkin lah, dengan alasan apapun itu, sebisa mungkin kita jaga puasa ini. Itu ya. Oke lah teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Jamal Tester Q1L6U. Om Sanda, saya Jamal dari Surabaya. Mau tanya Om, saya ada murai, kondisi habis mabung, sekarang kondisi lagi dokor ekor, tapi bulu halusnya ini masih netes. Untuk rawatan harian JK 5 siang, UH 5 sore, JK 5 saja. Harian saya ablak mandi seminggu sekali. Yang saya tanyakan apakah normal ketika kondisi dokor bulu halus atau kecil masih netes? Terima kasih Om Sanda. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi bulunya ekor itu sudah dokor, tapi kenapa kok bulu kecil kok masih ada yang jatuh? Apakah itu normal? Ya normal saja. Di saat burungmu itu belum tuntas ya, artinya bulu kecil itu ternyata belum semua jatuh. Ya, kemungkinan ada bulu yang belum jatuh atau bulu lama yang belum jatuh, walaupun dia sudah dokor kan ya. Yaitu dia jatuhkan lagi, ya kan, artinya memang dia belum tuntas untuk mabungnya, itu sih is okay lah ya. Terus untuk rawatan di sini katanya sudah diablak. Oke, mungkin gini, dalam perkiraanmu burung itu sudah tuntas ya dalam jatuhkan bulunya, perkiraanmu gitu kan, sehingga kamu ada upaya untuk ablak burung hariannya, terus mulai dikasih JK seperti mana di sini dikatakan JK 5, UH 5, terus dikasihkan JK 5 lagi untuk sorenya. Oke, rawatan sudah diberikan, mandi juga sudah diberikan, tapi kan jemur belum. Nah, inilah pentingnya di mana kita memberikan pengondisian pasca mabung. Sering saya ingatkan kepada teman-teman, ya tujuannya untuk mengkondisikan 1 bulan pasca mabung itu apa sih? Untuk betul-betul memastikan bahwa bulu yang dimiliki burung kita itu betul-betul sudah jatuh dan tergantikan. Ya. Kalau udah mentok nanti kan boleh nih kamu rawat. Oke, ablak aja burungnya nggak apa-apa. Dimandikan juga nggak apa-apa, tapi jemurnya jangan. Oke ya, kalau mau kamu umbar, monggo, enggak apa-apa diumbar, tapi enggak usah dikepar. Dan tempat dari umbaran itu teduh ya, jangan panas. Itu dulu, itu enggak apa-apa kamu kasih. Nunggu 1 bulan, baru nanti ada proses rawatan penjemuran. Dan di waktu itu tadi, untuk memastikan bulu memang semua sudah dijatuhkan dan sudah tergantikan. Dan juga di istilah orang burung itu ada istilah nunggu bulunya kering. Loh Om, emangnya bulunya basah? Jadi yang dimaksud itu bukan basah karena air ya. Bulu baru itu masih lunak teman-teman. Masih getas. Takutnya apa kalau sudah dirawat seperti mana penjemuran, terus ada kepar, nanti malah trouble itu nanti. Jatuhnya malah trouble. Kalau hanya diablak aja enggak apa-apa. Tapi kalaupun diablak ini tadi, kamu sudah memastikan kan di sini tadi Jamal ini kemungkinan besar dia mengira ya, melihat burungnya ini kayaknya sudah tergantikan semuanya, sudah mabung total, tinggal nunggu ekornya mentok saja.
Tapi ternyata masih ada bulu kecil yang masih jatuh. Itulah gitu ya. Mungkin karena kamu mengira itu sudah mentok, ternyata memang belum tergantikan. Maka itu tadi, setelah dia mentok bulu, setelah mabung dikira sudah selesai nih, tidak ada pertumbuhan bulu lagi. Nah, caranya ngelihatnya gimana? Tidak ada pertumbuhan bulu lagi. Jadi gini teman-teman, entah itu bulu kecil, entah itu bulu besar. Kalau bulu besar jelas kita bisa ngelihat, nampak betul bentuknya itu ada kayak serbuk, ada juga kayak cuilan-cuilan gitulah ya. Jadi bulu yang tumbuh itu ya, itu kan awalnya terlapisi lapisan lilin lah ya gitu ya. Jadi dia langsung bulu gitu dong, enggak toh. Kan ada itu namanya kayak lapisan lilin tuh ya. Nah, itu kan nanti kan akan copot jatuh ke bawah. Di saat kamu lihat di dasar sangkar itu tidak ada lagi, bahasa yang enak itu tuh nyebutnya apa, ketombe lah ya, tidak ada ketombenya lagi gitu. Itu bisa diartikan tidak ada lagi pertumbuhan, artinya dikatakan mentok ya. Mentok itu maksudnya seperti itu. Nah kan teman-teman, banyak orang itu kan dalam proses mabung ini, di mana burung dokor gitu ya, dia takut untuk memandikan ya, katanya takut kalau bulunya pecah dan sebagainya. Itu hoax sebenarnya teman-teman ya. Wong bulu itu mau kamu mandikan atau enggak, di sebagian burung itu juga waktu bulu pertama keluar, bulu baru itu juga udah pecah-pecah. Karena sebenarnya bulu itu yang ditumbuhkan itu enggak kayak utuh seperti itu, enggak teman-teman ya. Itu satu kesatuan, nanti dia lengket nanti ya. Kalau bulu itu ternutrisi dan sewaktu burung dia didis ya, atau bersolek, atau setelah mandi itu, dia biasanya kan di punggung ini ada namanya, kalau di ayam itu brutu gitu ya. Jadi ada kayak daging yang menonjol, di situ ada bolong, dia nanti gigit atau pencet itu mengeluarkan minyak, dan minyak itu akan untuk merapikan bulu. Jadi bulu itu nanti akan lengket ya. Jadi akhirnya rapi bulunya. Nah, di waktu dimandikan seperti itu, kan takutnya katanya bulunya pecah-pecah. Itu jangan takut kamu ya. Jadi sewaktu bulu, enaknya ngomong sudah, prosesnya itu udah di atas 70% lah, bahasanya gitu ya, yang paling mudah ini. Untuk melihat apakah burung kita ini sudah ambrol atau belum gitu ya. Sudah dikatakan dia ambrol gitu ya, mengganti bulunya dengan jumlah yang sudah banyak gitu, itu dianggap diperkirakan sekitar 70% lah. Kamu lihat aja itu kelihatan. Jadi bulu sayap, bulu ekor itu sudah dijatuhkan semuanya gitu ya. Bulu kecil-kecil juga nampak kayaknya sudah hampir semuanya juga sudah dijatuhkan ya. Itu 70% tuh baru nanti kamu boleh proses untuk dimandikan. Nah, mandi ini bukan kayak kita nyeting ya. Lebih ke kita memberikan mandi itu supaya apa? Supaya ada kelembapan dan juga menghilangkan apa, butiran-butiran lapisan lilin itu loh, supaya tidak terhirup oleh burung. Jadi kan ada itu kasus di mana burung habis mabung kok serak banget gitu ya, sampai seraknya itu udah dirawat pun sampai serak. Kalau hanya sebatas serak saja untuk burung yang baru saja mabuk, itu wajar teman-teman, itu normal ya. Tapi kalau sudah dirawat, ada rawatan sampai 3 bulan kok tetap aja serak, nah itu masalah. Nah, salah satu penyebab masalahnya selain kotor di dasar sangkar itu karena jamur mungkin kan ya, karena kotoran kita tidak bersihkan kan, itu ada jamur ya, atau debu dan sebagainya. Salah satunya juga karena itu tadi, lapisan lilin itu. Kalau terhirup nanti burungnya bisa serak. Nah, itu kita mandikan supaya apa? Dia bersih dari itu, dan juga apa? Untuk memberikan kelembapan di burung kita. Karena kalau burung itu kurang ya kelembapannya, yang terjadi apa? Dia sulit untuk jatuhkan bulu juga gitu ya. Dan juga akan sulit untuk menumbuhkan bulu ya. Setidaknya apa? Kalau dia kurang kelembapan, bulu yang tumbuh itu agak lama prosesnya. Seperti itu ya. Nah, terus Om, kenapa kok harus nunggu seperti itu? Kenapa kok ada orang menanyakan kenapa kok nggak boleh dimandikan? Ada yang tanya kenapa harus dimandikan, kan gitu ya. Nah, kalau di awal kenapa kita tidak usah memandikan burung itu? Karena dalam proses rawatan ini sebagian burung akan menganggap rawatan ini sesuatu yang mengganggu malahan. Dimana burung-burung yang dia defensif, biasanya burung seperti ini ya, dia itu agak terganggu teman-teman. Karena
Ini apa ya, alami saja, insting alami burung di mana dia waktu itu mabung. Burung ini kan kecenderungan tenang tuh kalau waktu mabung itu ya. Dan sebenarnya yang dibutuhkan burung sewaktu dia mabung adalah ketenangan. Karena dia merasa bahwa kondisi saat dia ganti bulu, saat dia ambrolkan bulu, ini adalah kondisi yang riskan untuk dia. Ya, itu kan sebenarnya insting alam, teman-teman. Ya, walaupun burung kita dari ternakan sedikit banyak itu ya juga ada lah Masian ya untuk insting alam itu. Jadi kalau untuk tahap awal kita nggak usah mandikan itu karena apa? Supaya tidak banyak gangguan di burung itu, ya. Karena proses mabung itu cepat loh teman-teman. Ya kalau lama-lama itu namanya, ya kan gini saya bilang, mabung itu penting, bukan yang penting mabung. Maksudnya apa? Mabung itu penting, itu sesuatu yang harus kamu terapkan di burungmu, di mana kita berikan pengondisian, waktu untuk dia beristirahat, supaya dia cepat untuk menjatuhkan bulunya. Dan juga secara otomatis akan cepat pertumbuhannya. Jadi kalau nantinya berlarut-larut proses mabungnya kok lama, nanti juga akan berdampak pada kondisi burung itu. Sehingga apa? Saat dia nanti kalau lama nih ya, nanti bisa kondisinya agak sulit untuk kembali ke kondisi prima. Kalau lamanya pengondisian. Terus apalagi nanti ada masalah mabung kering atau nyulam menaun. Itu loh, mabung itu penting dan mabung itu harus harus total teman-teman. Maka saya bilang nih di suplemen ya atau vitamin untuk mabung itu di sini dikatakan total ngurak, biar dia tuh total nguraknya, total mabungnya gitu. Karena mabung yang tidak tuntas itu mah salah gitu ya. Nanti Om, jadi itu wajar, itu ya, itu normal saja, nggak apa-apa. Yang penting nanti setelah ekor dokor itu, kamu jangan buru-buru dijemur. Kalau mandi nggak apa-apa. Itu tadi ya. Nah saya lanjutkan lah ya. Nah kenapa sekarang alasannya kok dimandikan? Dimandikan itu bukan berarti kayak kita mandikan burung itu waktu kita nyeting gitu ya. Tapi mandi itu juga untuk supaya apa? Supaya memberikan kelembapan untuk burung itu. Gitu. Itu jadi pertanyaan teman-teman tuh begitu. Kenapa nggak boleh dimandikan? Kenapa dimandikan? Dan biasanya nih orang-orang yang takut untuk memandikan gara-gara takut kalau bulu ekornya itu katanya pecah-pecah. Nah, itu ya. Oke Om, jadi gitu. Ini sampai nanti burungnya nggak usah dijemur dulu. Tunggu 1 bulan. Setelah dia mentok itu tunggu 1 bulan. Rawatan kamu kasih nggak apa-apa. Yang penting nggak usah dijemur. Nah soal di keparan itu jangan dikepar dulu. Kalau diumbar itu nggak masalah. Kamu taruh di umbaran itu nggak apa-apa, tapi jangan dikepar. Terus kalau ditaruh di umbaran, umbarannya itu usahakan tempatnya teduh. Oke, gitu aja ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.